بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فيقول الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى وهو التميمي قال: قرأت على مالك النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwasanya orang lebih bersemangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau perintah semangat beribadah, semangat untuk beribadah di 7 malam yang terakhir dari bulan Ramadan. Ya, walaupun dalil-dalil yang lain juga menunjukkan bahwasanya itu di 10 terakhir bulan Ramadan. Dan di dalam hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha dan juga yang lainnya, Rasulullah SAW mereka mengatakan, kana Rasulullah SAW idza dakhala al-ashr al-awakhir shadda mi'zarahu wa ahya laylahu wa ayqadha ahlahu. Adalah Rasulullah SAW kalau masuk 10 terakhir di bulan Ramadan, maka beliau mengencangkan ikat pinggangnya, artinya beliau bersemangat di dalam ibadah, kemudian beliau menghidupkan malam-malamnya, artinya dengan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau juga membangunkan keluarga beliau agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga disebutkan di hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa beliau pernah bertanya kepada Rasulullah SAW apa yang beliau ucapkan, artinya doa yang diucapkan kalau beliau merasa bahwa itu adalah malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar. Beliau mengajarkan kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha agar mengucapkan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Engkau mencintai ampunan, maka ampunilah aku. Ya, dan ini doa yang sangat ringkas, ya, jawami kalim Rasulullah SAW, dan doa Rasulullah SAW yang diajarkan kepada kita umatnya. Ya, karena orang kalau sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sebanyak apapun dosa, dia pasti akan masuk surga, pasti akan dijauhkan dari neraka, dan pasti dia masuk ke dalam surga. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dia dimasukkan ke dalam surga, maka dia sungguh orang yang beruntung, orang yang sukses. Kemudian hadis ini di antara faedahnya bahwasanya ini menunjukkan bahwasanya kita diperintahkan untuk beribadah di 7 malam terakhir atau 10 malam terakhir dari bulan Ramadan itu dengan sungguh-sungguh. Dan di antara hikmah dijadikan itu tidak tertentu, walaupun ada pendapat ulama dengan beberapa riwayat bahwasanya itu malam 27 dan sebagainya, tetapi yang rajih wallahu taala alam itu 10 malam-malam ganjil 10 terakhir, ya, dari bulan Ramadan. Dan itu di antara hikmahnya agar kita bersungguh-sungguh di 10 terakhir bulan Ramadan tersebut, ya, 10 terakhir Ramadan. Bahkan riwayat menunjukkan, ya, bahwasanya dia malam yang tersisa dari 10 hari atau 7 hari atau 9 hari dari bulan Ramadan, sehingga sebagian mengatakan boleh jadi itu malam bukan hanya 21, 23, 25, 27, 29, tapi boleh jadi juga malam 22, malam 24, malam 26, malam 28, ya, atau malam ke-30. Kalau orang melihat riwayat yang lain yang menghitung kemudian dari belakang,
karena bisa jadi dia 29 hari Ramadan tersebut, juga bisa 30 hari. Nah, kemudian juga di antara hikmahnya Allah menjadikan bahwasanya itu tidak tertentu pada malam tertentu, sehingga orang akan terlihat dari dirinya kesungguhannya di dalam ibadah. Ya, karena orang kalau hanya mencari keutamaan itu, saya mungkin dia setelah itu akan melalaikan malam-malam yang lainnya. Tapi manakala dia dijadikan bahwasanya malam Al-Qadar itu tidak tertentu di malam tertentu, hanya satu malam saja. Ya, memang dia satu malam, yaitu malam Al-Qadar, tetapi tidak tertentu malam apa, sehingga mereka akan bersungguh-sungguh pada semua malam itu. Kalau dia bersungguh-sungguh di 10 terakhir bulan Ramadan, ya dia pasti mendapatkan Lailatul Qadar itu. Artinya dia mendapatkan pahalanya, keutamaannya yang dia lebih baik daripada 1000 bulan seperti disebutkan di dalam ayat Al-Quran. Maka itu juga kalau seseorang misalnya berkaitan dengan apa yang terjadi pada sahabat Nabi tadi, mereka melihat malam Al-Qadar itu di 7 yang terakhir. Nah, kalau orang misalnya di zaman ini ada misalnya sekelompok orang yang bermimpi misalnya bahwa itu malam 27 misalnya di tahun tertentu, atau malam 21 misalnya, atau 23, ya, apakah bisa kita benarkan bersamaan dia seperti itu? Ya, maka kita tidak bisa pastikan secara mutlak. Kenapa? Karena para sahabat begitu melihat di mimpi mereka, ya, pada mimpi mereka tentang Lailatul Qadar itu, dan Rasulullah SAW mentakrir hal tersebut, artinya membenarkan kepada mereka apa yang mereka lihat. Ya, nah, adapun di zaman ini tentu tidak bisa kita pastikan secara mutlak, tapi yurja, boleh jadi itu sesuatu yang diharapkan seperti itu. Tapi untuk dipastikan seperti Rasulullah SAW memastikan apa yang dilihat oleh para sahabat, maka itu tentu berbeda. Nah, juga hadis ini bukan berarti membatasi pada 7 terakhir di bulan Ramadan, karena ada beberapa riwayat justru yang menunjukkan itu pada 10 terakhir secara keseluruhan. Kita akan bawakan beberapa hadis yang berkaitan dengannya. Qala wa haddatsana Yahya ibn Yahya wa huwa at-Tamimi qala qara'tu ala Malik an Abdullah bin Dinar an Ibn Umar radhiyallahu anhuma an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala taharraw Lailatul Qadri fi as-sab'il awakhir. Ya, carilah artinya dengan sungguh-sungguh, ya, dengan beribadah kepada Allah malam Al-Qadar itu atau Lailatul Qadar pada 7 hari terakhir, artinya dari bulan Ramadan. Ini sama dengan hadis sebelumnya, dan ini perintah, artinya menunjukkan Rasulullah SAW mentakkid tentang hal tersebut. Qala wa haddatsani Amr an-Naqid wa Zuhair bin Harb qala Zuhair haddatsana Sufyan bin Uyainah an Zuhri an Salim an abihi radhiyallahu anhu qala ra'a rajulun anna lailatul qadri ليلة 27 فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم في العشر الأواخر فاطلبوها في الوتر منها. Dari sahabat Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya ra'a rajulun anna lailatul qadri lailatul 27. Ada seorang laki-laki melihat, ya, bahwasanya Lailatul Qadar itu adalah malam ke-27. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, ara ru'yakum fil ashril awakhir. Aku melihat mimpi kalian itu pada, artinya tentang Al-Qadar itu pada 10 yang terakhir. Fatlubuha fil witri minha.
maka carilah Lailatul Qadar itu pada malam-malam yang ganjil. Minha ay minal ashril awakhir. Ya, artinya carilah pada malam-malam ganjil dari 10 terakhir. Dan ini juga menunjukkan takkid bahwasanya bukan hanya 7 yang terakhir, walaupun itu yang akad dicari, tetapi juga dia 10 terakhir, sehingga dia bisa 21, 23, 25 dan seterusnya. Qala wa haddatsani Harmalah bin Yahya wa huwa at-Tujibi qala akhbarana Ibn Wahb qala akhbarani Yunus an Ibn Shihab qala akhbarani Salim ibn Abdullah bin Umar anna abahu radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu li lailatul qadri, bahwasanya sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda tentang Lailatul Qadar, inna nasan minkum qad uru annaha fi sab'il awal, sesungguhnya sekelompok manusia dari kalian, maksudnya para sahabat, telah diperlihatkan, artinya di waktu tidur, bahwasanya Lailatul Qadar itu pada 7 malam yang pertama. Wa uriya nasun minkum annaha fi sab'il ghawabir awil awakhir. Ya. Dan sebagian dari mereka, artinya sahabat itu, ada yang diperlihatkan yaitu pada 7 yang terakhir. Faltamisuha fil ashril ghawabir. Al-ghawabir yakni al-bawaqi awil awakhir. Maka carilah Al-Qadar itu pada 10 yang terakhir atau 10 yang tersisa. Ya, 10 yang tersisa dari bulan Ramadan. Dan ini sama seperti hadis yang sebelumnya. Qala wa haddatsana Muhammad bin al-Musanna qala haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Syu'bah wa huwa al-Hajjaj al-Wasiti an Uqbah wa huwa ibn Hurayth qala sami'tu Ibn Umar radhiyallahu anhuma yaqul, aku mendengar sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, iltamisuha fil ashril awakhir, carilah Lailatul Qadar itu pada 10 yang terakhir, yakni Lailatul Qadri. Fa in dha'afa ahadukum aw ajaza, dan kalau melemah salah seorang kalian atau untuk beribadah, atau dia ajaza, atau dia lemah, ya, artinya melemah pada malam-malam tertentu dari Ramadan itu, fala yughlabanna 'ala as-sab'il bawaqi, maka jangan dia terkalahkan, yarhamukallah. Artinya jangan terkalahkan, dalam artian jangan sampai dia melalaikan untuk dia bersungguh-sungguh walaupun dia kondisi lemah, yaitu pada 7 hari yang tersisa. Ya, kalau dia misalnya tidak bisa sholat kecuali duduk atau dia berbaring, maka dia sholat berbaring. Ya, kalau tidak, apa saja bisa dilakukan. Dia berzikir, dia baca Quran, dia mendengarkan sesuatu dari Al-Quran dan sebagainya. Ya. Hadis ini menunjukkan tentang takkid bahwasanya Lailatul Qadar itu pada 10 yang terakhir dari bulan Ramadan. Juga menunjukkan tentang keutamaan yang luar biasa daripada Lailatul Qadar ini, karena Rasulullah SAW sampai memerintahkan kepada kita jangan sampai terluputkan, terlalaikan, walaupun orang dalam kondisi yang lemah. Apa saja yang bisa dilakukan, dilakukan. Dan insyaAllah dengan niat dia untuk beribadah tertentu, tapi dia tidak bisa lakukan, dia dapat pahala. Tapi apa yang bisa dia lakukan, walaupun dia misalnya dalam keadaan sakit, misalnya dia hanya bisa berzikir, dia berzikir. Dia hanya bisa baca Quran, dia bisa Quran. Dia bisa ulang-ulang memperbanyak misalnya surah Al-Ikhlas, ya, karena surat Al-Ikhlas ta'dilu sulutsal Quran. Karena membaca surat Al-Ikhlas itu menandingi, yaitu membaca sepertiga dari Al-Quran. Dia perbanyak itu, ya, atau dia berzikir, dia berdoa, dia bisa ulang-ulang memperbanyak misalnya surah Al-Ikhlas, ya, karena surat Al-Ikhlas ta'dilu sulutsal Quran. Karena membaca surat Al-Ikhlas itu menandingi, yaitu membaca sepertiga dari Al-Quran. Dia perbanyak itu, ya, atau dia berzikir, dia berdoa,
dengan yang warid dari Rasulullah SAW atau yang lainnya. Kemudian beliau mengatakan, qala wa haddatsana Muhammad bin al-Musanna qala haddatsana Muhammad bin Ja'far wa huwa al-mulaqab bi Gundar qala haddatsana Syu'bah an Jabalah qala sami'tu ibn Umar radhiyallahu anhuma yuhadditsu 'an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man kana multamisaha, barang siapa yang mencari artinya Lailatul Qadar, falyaltamisha fil ashril awakhir, maka hendaklah dia mencarinya pada 10 malam yang terakhir. Hadis ini sama dengan sebelumnya, menunjukkan tentang takkid, penguatan bahwasanya Lailatul Qadar itu pada 10 yang terakhir. Kita cukupkan sampai di sini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan memudahkan amal saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam hadis disebutkan bahwa ada 3 orang yang diterima doanya. Salah satunya adalah orang yang berpuasa. Apakah itu untuk puasa Ramadan ataupun puasa sunnah termasuk? Iya, masuk secara umum. Orang yang berpuasa, baik dia puasa Ramadan ataupun dia puasa sunnah. Ya, oleh karena itu juga sebagian orang memahami, misalnya di bulan Ramadan atau juga ketika dia berpuasa, bahwasanya doa yang mustajab itu hanya menjelang berbuka itu. Tidak. Jadi selama orang itu dalam keadaan berpuasa, maka dia termasuk doanya mustajab. Dan dia berdoa di pagi hari, di siang hari, ya sampai dia berbuka. Maka dia arja, lebih diharapkan doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan ilmu dan amal saleh dan diampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, surga Firdaus yang tertinggi bersama orang-orang yang kita cintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memandang wajahnya yang mulia. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.